Bayangkan, ada sebuah pintu besar, terkunci rapat, berdiri di hadapan hidup Anda. Di balik pintu itu, tersembunyi semua yang Anda inginkan. Kebebasan, kemakmuran, kedamaian batin, bahkan makna hidup yang selama ini Anda cari. Tapi kebanyakan orang tidak pernah tahu kunci pintu itu. Mereka berjalan di sekitar, sibuk mengejar rutinitas, berharap keajaiban terjadi, namun tak pernah sadar bahwa rahasianya bukan di luar sana, melainkan di dalam pikiran mereka sendiri. Jangan skip video ini, mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengguncang kenyataan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda ditakdirkan untuk lebih dari ini? Bahwa ada kekuatan dalam diri Anda yang belum sepenuhnya bangkit? Bahwa dunia ini seolah menahan sesuatu dari Anda? Itu bukan ilusi. Itu adalah intuisi jiwa Anda yang sedang berbicara. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa diwujudkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa tidak semua orang berhasil? Karena rahasia sukses tidak diberikan kepada semua orang. Ia disembunyikan dari pandangan mereka yang hanya menginginkan hasil tanpa perjuangan. Ia bersembunyi dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Ia hanya membuka diri kepada mereka yang punya hasrat yang menyala-nyala dan keberanian untuk mempercayai kekuatan pikiran mereka sendiri. Dan sekarang, izinkan saya membawa Anda ke dalam perjalanan ini. Perjalanan menembus batas logika, menyelami kekuatan tersembunyi yang selama ini tidur dalam diri Anda. Tutup mata sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan kata-kata ini masuk ke dalam ruang batin Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena perubahan sejati dimulai dari kesadaran baru. Rahasia pertama adalah desire, atau keinginan yang membara. Bukan sekadar ingin, tapi keinginan yang membakar dada Anda siang dan malam, yang tak membiarkan Anda tidur, yang membuat Anda terus maju, meski semua orang meragukan Anda. Desire ini bukan hal yang diajarkan di sekolah, tidak tertulis di buku pelajaran, karena ia bukan informasi, ia adalah api. Dan jika Anda tidak menyalakan api itu, dunia akan memadamkan cahaya Anda perlahan, dengan rasa takut, dengan keraguan, dengan norma sosial yang menyuruh Anda puas di tempat Anda berada sekarang. Tapi Anda tahu, jiwa Anda tidak diciptakan untuk hanya sekadar bertahan. Tanya pada diri Anda, apa yang benar-benar saya inginkan? Apa impian yang saya kubur karena takut gagal? Apa takdir yang saya abaikan karena dunia berkata, jangan mimpi terlalu tinggi? Ingat, tidak ada keajaiban yang bisa bekerja tanpa kejelasan niat. Tulislah impian Anda. Bayangkan dengan detail. Rasakan emosi seolah itu sudah menjadi kenyataan. Karena saat Anda bisa merasakan impian Anda seolah nyata, saat itulah Anda mulai memanggilnya ke dunia nyata. Inilah kekuatan autosugesti. Proses ketika kata-kata yang Anda ulang terus-menerus menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi realitas. Setiap hari, saya makin dekat dengan impian saya. Kesuksesan saya sudah ditakdirkan. Saya pantas untuk hidup luar biasa. Kalimat-kalimat ini, jika diucapkan dengan iman dan konsistensi, mulai mengubah struktur pikiran Anda, mulai mengusir keraguan, mulai menanamkan keyakinan spiritual, iman, yang lebih kuat dari logika. Dan ketika iman menyatu dengan desire, Anda menjadi tidak bisa dihentikan. Tapi ingat, jalan ini tidak akan mudah. Akan ada kesepian. Akan ada hari-hari ketika Anda ingin menyerah. Akan ada bisikan dalam pikiran Anda yang berkata, untuk apa semua ini? Dan disinilah letak rahasia kedua. Disiplin, kemampuan untuk tetap melangkah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada hasil instan. Disiplin bukan hanya tentang rutinitas,
tapi tentang kesetiaan pada tujuan hidup Anda. Bahkan saat hati Anda rapuh, bahkan saat dunia tampak gelap, bahkan saat Anda jatuh, Anda tetap berjalan. Karena Anda tahu, tujuan Anda lebih besar dari rasa sakit Anda. Dan ketika Anda bisa disiplin mengarahkan fokus, mengendalikan emosi, dan memelihara niat murni Anda setiap hari, maka semesta mulai membuka jalannya. Inilah titik di mana mastermind masuk. Anda tidak harus berjalan sendirian. Napoleon Hill menekankan pentingnya mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sevisi, yang bisa memperkuat vibrasi pikiran Anda. Bukan mereka yang mencuri energi, tapi yang menyalakan kembali semangat Anda saat redup. Carilah komunitas, temukan mentor, bangun ruang spiritual di mana Anda tidak hanya mengejar uang, tapi juga makna. Karena kesuksesan sejati bukan hanya materi, tapi kedamaian, kontribusi, dan keberanian untuk hidup sesuai panggilan jiwa Anda. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini baru permulaan. Kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kekuatan pikiran Anda, membuka tabir dari rahasia terbesar yang disembunyikan dari orang biasa. Ketika Anda mulai menyadari bahwa segalanya dimulai dari pikiran, Anda mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua yang Anda alami sekarang, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, adalah hasil dari pola pikir masa lalu Anda. Pikiran adalah sebab, hidup Anda adalah akibatnya. Dan inilah alasan mengapa kebanyakan orang tidak pernah menemukan rahasia sukses. Mereka mencoba mengubah hidup tanpa mengubah pikiran mereka terlebih dahulu, seperti mencoba mengganti bayangan tanpa mengubah benda aslinya. Bayangkan sejenak, jika Anda terus memikirkan keterbatasan, jika Anda percaya bahwa rezeki Anda kecil, jika Anda merasa bahwa kesuksesan hanya untuk orang lain, maka seluruh sistem di dalam diri Anda akan menyusun realitas untuk membuktikan bahwa keyakinan itu benar. Inilah kekuatan autosugesti yang keliru, dan banyak orang melakukannya tanpa sadar. Mereka berkata, "Saya tidak bisa." Mereka berkata, "Saya tidak pintar." Mereka berkata, "Saya bukan siapa-siapa." Dan semesta mendengarkan. Jadi mulai hari ini, ubah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Ubah suara di kepala Anda. Karena suara itu adalah doa. Dan doa yang paling sering dikabulkan adalah doa yang diulang setiap hari. Sunin ulangi dalam hati Anda. Saya lebih kuat dari apa yang saya pikirkan. Saya layak untuk sukses. Saya diciptakan untuk hal besar. Katakan dengan iman, katakan dengan energi, katakan seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena memang benar begitu. Sekarang mari kita bicara tentang transmutasi. Kata ini terdengar rumit, tapi esensinya sangat dalam. Napoleon Hill menyebutkan bahwa emosi terkuat dalam manusia, terutama dorongan yang bersifat kreatif dan penuh gairah, bisa diubah menjadi energi penciptaan. Energi ini, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi bahan bakar luar biasa untuk mewujudkan impian Anda. Itulah mengapa orang-orang besar dalam sejarah seringkali memiliki dorongan emosional yang kuat. Mereka mampu menyalurkan emosi itu, baik cinta, rasa sakit, maupun obsesi, menjadi kekuatan transformatif. Dan Anda pun bisa. Apapun emosi yang sedang Anda rasakan sekarang, jangan lari, hadapi, ubah menjadi kekuatan. Transmutasikan menjadi tindakan. Rasa kecewa, jadikan itu bahan bakar untuk bangkit. Rasa marah, jadikan itu dorongan untuk membuktikan. Rasa cinta, jadikan itu kompas untuk memberi kontribusi. Anda tidak harus menunggu momen sempurna, karena momen itu adalah sekarang. Jangan tunda takdir Anda, karena setiap hari yang Anda tunda adalah satu hari lebih jauh dari versi terbaik diri Anda. Mungkin sekarang Anda merasa, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Itu normal.
Rahasia lain yang tak banyak disadari adalah bahwa Anda tidak perlu melihat seluruh tangga. Cukup lihat satu langkah ke depan. Ambil kertas, tuliskan impian Anda. Tuliskan hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini. Satu aksi kecil, satu langkah, satu keputusan sadar. Karena perubahan besar tidak datang dalam satu malam. Ia datang melalui konsistensi spiritual, seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh, yang bisa melubangi batu paling keras. Begitu pula tindakan kecil Anda, jika dilakukan dengan iman dan konsistensi, bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda setia. Ingatlah, semesta tidak memberi hadiah pada mereka yang cepat, tapi pada mereka yang teguh. Dan Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Di dalam diri Anda ada satu suara kecil. Suara ini seringkali tenggelam dalam keributan dunia, tapi ia selalu berbisik, "Bangkitlah, percayalah, lanjutkan." Itulah suara jiwa Anda. Suara dari bagian terdalam yang tahu siapa Anda sebenarnya. Dengarkan suara itu lebih sering. Beri waktu untuk hening, untuk merenung, untuk bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan? Jangan hidup dalam kebisingan yang membuat Anda lupa arah. Karena ketika Anda sunyi, Anda akan mulai mendengar jawaban. Dan jawaban itu tidak akan datang dari luar. Ia datang dari dalam. Temukan kembali tujuan hidup Anda. Apakah Anda hidup hanya untuk membayar tagihan atau untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri Anda? Apakah Anda bangun setiap pagi dengan gairah atau hanya dengan kewajiban? Jika jawaban Anda menyakitkan, jangan abaikan rasa itu, karena rasa sakit bukan untuk dihindari, tapi untuk diresapi. Karena di balik rasa sakit, ada pintu transformasi. Dan saat Anda berani menatap diri sendiri apa adanya, dengan jujur, dengan iman, dengan niat tulus untuk tumbuh, saat itulah dunia luar mulai mencerminkan dunia dalam Anda. Klik subscribe jika Anda percaya bahwa hidup ini lebih dari sekadar bertahan. Jika Anda ingin bangun dan benar-benar hidup, karena Anda sedang membuka rahasia yang selama ini disembunyikan dari orang biasa. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini sedang menulis masa depan Anda. Dan masa depan itu tidak ditentukan oleh keberuntungan atau nasib buta, tapi oleh pilihan batin yang Anda buat di saat-saat sunyi. Saat tak ada yang menonton, saat hanya ada Anda dan suara hati Anda. Lihatlah sekeliling Anda sekarang. Berapa banyak orang hidup dalam pola yang sama setiap hari, mengulangi rutinitas tanpa makna, berharap sesuatu berubah, tapi tidak pernah benar-benar mengambil keputusan? Itulah jebakan kehidupan biasa. Dan rahasia sukses tidak akan mengungkapkan dirinya kepada mereka yang hidup dalam autopilot. Ia datang kepada mereka yang sadar, yang bangun setiap hari dengan niat, yang berkata dalam hatinya, "Saya memilih untuk tidak hidup biasa-biasa saja." Jika Anda pernah merasa bahwa hidup ini terlalu datar, terlalu sempit, itu karena jiwa Anda sedang dipaksa hidup di bawah potensinya. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan mendalam. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definiteness of purpose, kejelasan total tentang siapa Anda, apa yang Anda inginkan, dan mengapa Anda diciptakan. Tanpa tujuan, pikiran Anda akan mengembara. Tanpa tujuan, Anda akan jadi korban keadaan. Tanpa tujuan, Anda bisa menjadi sangat sibuk, tapi tidak kemana-mana. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang bekerja keras, tetapi tetap merasa kosong? Itu karena mereka kehilangan koneksi dengan alasan utama keberadaan mereka di dunia ini. Tanyakan pada diri Anda sekarang, untuk apa saya hidup? Nilai apa yang ingin saya wariskan? Jika saya tidak takut,
Apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Dan biarkan jawaban itu datang tanpa tekanan. Kadang jawabannya datang lewat air mata, kadang lewat ingatan masa kecil, kadang lewat rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika Anda menemukan itu, jaga baik-baik. Jadikan tujuan itu sebagai pusat gravitasi hidup Anda. Bangun pagi dengan mengingatnya. Tulis di dinding kamar Anda. Biarkan setiap keputusan, setiap langkah, setiap kata mengarah ke tujuan itu. Karena hidup yang tidak punya arah adalah hidup yang mudah dihanyutkan. Namun hidup yang punya tujuan besar tak akan bisa dikalahkan oleh badai apapun. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak mulus. Akan ada hambatan, akan ada orang yang meragukan Anda, akan ada kegagalan yang terasa seperti akhir dari segalanya. Namun dengarkan ini baik-baik. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Ia bukan tanda Anda salah jalan, tapi tanda bahwa Anda sedang dibentuk. Seperti besi yang ditempa, Anda sedang dipersiapkan menjadi lebih kuat. Jangan lari dari rasa sakit. Hadapi, pelajari, dan kemudian lanjutkan. Karena Anda bukan korban, Anda adalah pencipta. Bahkan dalam saat tergelap sekalipun, Anda punya kekuatan untuk memilih pikiran Anda. Dan pikiran Anda akan menentukan getaran Anda. Dan getaran Anda akan menentukan siapa dan apa yang Anda tarik dalam hidup. Inilah prinsip Law of Vibration yang berakar pada pemikiran Napoleon Hill dan juga banyak tradisi spiritual Timur. Jika Anda berpikir seperti orang gagal, Anda akan memancarkan energi kekurangan. Jika Anda berpikir seperti orang sukses, bahkan sebelum sukses itu datang, semesta akan mulai merespons. Mulai hari ini, berjalanlah, bicara, dan berpikirlah seolah Anda sudah mencapai impian Anda. Bukan dengan sombong, tapi dengan keyakinan tenang. Bergeraklah dengan aura bahwa Anda tahu siapa Anda, bahwa Anda tidak sedang mencoba sukses, tapi sedang menjemput apa yang sudah menjadi milik Anda. Dan ketika Anda hidup dari tempat itu, dari kesadaran tinggi, dari keyakinan spiritual, dari energi keberlimpahan, maka dunia mulai bergerak selaras dengan Anda. Orang-orang yang tepat mulai datang, kesempatan mulai muncul dari tempat tak terduga, ide-ide kreatif mulai mengalir, dan Anda mulai merasakan bahwa hidup ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Itulah tanda bahwa Anda sedang selaras dengan takdir Anda. Namun, tetap rendah hati, karena kesuksesan sejati bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi versi tertinggi dari diri Anda sendiri. Itulah mengapa setiap langkah Anda harus dilandasi kesadaran spiritual, bukan hanya strategi. Karena tanpa kesadaran, kesuksesan bisa hampa. Tapi dengan kesadaran, bahkan kegagalan pun terasa penuh makna. Klik subscribe jika Anda merasa bahwa perjalanan ini adalah milik Anda. Cipikchani Anda tosidaletin. Bahwa kata-kata ini bukan kebetulan, tapi panggilan. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk mengingat siapa Anda sebenarnya. Dan panggilan untuk mulai menciptakan hidup Anda dari dalam keluar. Bayangkan, sejenak, Anda berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya, Anda benar-benar melihat diri Anda sendiri. Bukan hanya wajah, bukan hanya penampilan, tapi jiwa di balik mata Anda. Orang yang telah melewati banyak hal, orang yang pernah tersungkur, orang yang pernah dipatahkan, tapi hari ini masih berdiri. Mungkin Anda tidak pernah diberi pengakuan, mungkin dunia tidak pernah tahu perjuangan Anda, tapi hari ini saya ingin Anda tahu, Anda luar biasa. Bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda tetap memilih berjalan. Saat banyak orang menyerah, itulah kekuatan sejati. Bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling kaya,
tapi siapa yang paling setia pada dirinya sendiri. Dan jika Anda masih bersama saya sampai detik ini, itu artinya jiwa Anda siap untuk berubah. Jangan remehkan momen ini, karena kadang hidup hanya butuh satu keputusan dalam keheningan untuk mengubah segalanya. Napoleon Hill berkata, keinginan yang dibakar dengan semangat adalah awal dari semua pencapaian. Jadi saya tanya lagi, apa keinginan terdalam Anda? Bukan keinginan yang dipinjam dari orang lain, bukan keinginan karena tekanan sosial, tapi impian yang membakar dada Anda diam-diam setiap malam. Itu bukan ilusi, itu adalah panggilan dari takdir Anda. Dan tugas Anda adalah menjawab panggilan itu. Bagaimana? Dengan disiplin spiritual. Bukan hanya bangun pagi, tapi bangun dengan niat. Bukan hanya bekerja, tapi bekerja dengan arah. Bukan hanya berdoa, tapi hidup dalam keadaan doa. Disiplin bukan sekadar rutinitas. Disiplin adalah bentuk cinta terhadap masa depan Anda. Bayangkan Anda sedang membangun istana megah dalam diri Anda. Setiap kebiasaan kecil adalah batu bata. Setiap afirmasi positif adalah pondasi. Setiap keputusan baik adalah atap yang melindungi jiwa Anda. Jangan menunggu orang lain membangun hidup untuk Anda. Bangunlah sendiri, dengan iman, dengan kesabaran, dengan keteguhan hati, dan jangan lupa, dalam setiap perjuangan besar, Anda butuh komunitas jiwa. Napoleon Hill menyebut ini sebagai mastermind, kekuatan kolektif dari pikiran yang selaras. Siapa orang-orang di sekitar Anda saat ini? Apakah mereka membuat Anda naik atau menyeret Anda turun? Karena Anda akan menjadi seperti 5 orang yang paling sering bersama Anda. Jika Anda ingin naik level, Anda harus berani menyaring siapa yang ada di sekitar Anda. Tidak semua orang layak duduk di meja impian Anda. Beberapa hanya datang untuk mengalihkan. Beberapa hanya datang untuk mencuri energi Anda. Tapi ada juga yang datang sebagai cahaya. Temukan mereka. Bangun mastermind Anda. Berkumpul bukan hanya untuk bergosip, tapi untuk bermimpi bersama, berdoa bersama, bergerak bersama. Itulah kekuatan spiritual yang mempercepat takdir. Dan ingatlah satu hal terakhir. Anda tidak kekurangan apapun. Serius. Semua yang Anda butuhkan sudah ditanamkan dalam diri Anda sejak lahir. Anda tidak perlu menjadi orang lain. Anda hanya perlu mengaktifkan kekuatan batin Anda. Iman Anda, kebijaksanaan Anda, kepekaan Anda, disiplin Anda, cinta Anda. Semua itu sudah ada, tinggal dibuka, dibersihkan dari debu keraguan, dan digunakan. Mungkin sekarang Anda belum bisa melihat hasilnya. Mungkin realita fisik Anda belum berubah. Tapi percayalah, energi Anda sudah berubah. Dan perubahan itu akan segera tercermin dalam dunia luar Anda. Karena dunia luar hanyalah cermin dari dalam. Lanjutkan langkah Anda. Bangun besok dengan tekad baru. Bicara pada diri Anda dengan kasih. Berjalan dengan keyakinan tenang. Karena Anda sedang menciptakan hidup yang tidak biasa. Hidup yang ditulis dengan kesadaran. Hidup yang membangkitkan bukan hanya diri Anda, tapi juga orang lain. Dan jika Anda percaya pada perjalanan ini, jika kata-kata ini menyentuh titik terdalam dalam jiwa Anda, saya ingin Anda berhenti sejenak sekarang. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, saya siap, saya layak. Saya percaya. Klik subscribe jika Anda merasa seperti dibangkitkan hari ini. Dan bagikan video ini kepada satu orang yang mungkin sedang kehilangan cahaya dalam hidupnya. Karena mungkin Anda adalah jembatan bagi kebangkitan orang lain. Dan itulah rahasia terakhir dari kesuksesan sejati. Bukan apa yang Anda dapatkan, tapi siapa yang Anda bantu untuk ikut bangkit.